Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya anak jalanan Vicky Nak menyapai saudara-saudara sekalian dalam grup politik Perunis pada malam hari ini. Salam jumpa dengan saya, salam sehat selalu. Tema live saya pada malam hari ini terkait dengan pengangkatan sekda definitif. Begitu banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Belu, tapi saya tetap fokus. Fokus saya pada malam hari ini terkait dengan pengangkatan sekda definitif. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 3 tahun 2018, yaitu pasal 5. Tapi sebelum saya sampai ke pasal 5, saya bakar rokok dulu biar saya semangat. Rokok saya malam hari ini sempurna, biar bicara saya pada malam ini juga sempurna. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 3 tahun 2018, yaitu pasal 5, di mana ditulis bahwa bupati atau wali kota, ini pasal 5 ya. Pasal 5 itu jelas. Ayat 2, itu pasal 5 ayat 2. Itu peraturan Presiden nomor 3 tahun 2018, pasal 5 ayat 2. Bupati atau wali kota mengangkat pejabat sekretaris daerah kabupaten kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 3 tahun 2018 pasal 5 ayat 2. Berdasarkan aturan maka aturan ini dulu telah diangkat Dr. Marcel Momenta sebagai pejabat sekda. Itu kalau kita merujuk kepada ini peraturan Presiden nomor 3 tahun 2018, yaitu pasal 5 ayat 2. Yang tadi sudah saya sampaikan, tolong dibaca. Maka pernah diangkat Dr. Andus Marcel Momenta sebagai pejabat sekda. Ayat 3 daripada peraturan Presiden nomor 3 tahun 2018, pasal 5 ayat 3, dari pasal 2 ayat 3, masa jabatan pejabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 dan ayat 2 paling lama 6 bulan dalam hal sekretaris daerah. Itu dalam hal sekretaris daerah, ingat, tidak bisa melaksanakan tugas, dan paling lama 3 bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah. Paling lama 3 bulan. Rokok ini mati terus, tidak tahu saya yang sempurna kah atau memang karena terlalu semangat. Karena Kabupaten Belu ini saat ini sekdanya pensiun, maka masa jabatan hanya 3 bulan. Sekdanya sudah pensiun, maka jabatannya 3 bulan. Sampai selesai 3 bulan dan sekda definitif belum ada, maka seharusnya pengangkatan pejabat sekretaris daerah berikutnya harus mengacu pada Permendagri tahun 91 2019. Saya tidak tahu yang Belu ini ada apa. Di mana daripada Permendagri tahun 91 nomor 91 tahun 2019, pasal 4, pejabat sekretaris daerah kabupaten atau kota yang ditunjuk oleh gubernur harusnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2B provinsi. Tapi yang terjadi di Kabupaten Belu ini adalah eselon 2B yang ada di kabupaten. Kalau kita merujuk kepada Permendagri nomor 91 tahun 2019, ini sudah salah. Sudah salah kaprah. Saya tidak tahu ini yang saya berbicara ini, entah saya ini yang lagi pikunkah atau memang saya berbicara tentang aturan ini yang betul. Kalau kita merujuk aturan ini betul ini, tolong Bapak Ibu Saudara sekalian baca. Apalagi Bapak Ibu sekarang ada dalam birokrasi,
atau yang memiliki kebijakan. Coba dibaca Permendagri nomor 91 tahun 2019. Pasal 4 itu jelas. Tolong dibaca itu. Kalau hari ini kita melihat bahwa yang sudah terjadi, ini yang terjadi kalau kita merujuk kepada Permendagri nomor 91 tahun 2019, itu sudah keliru. Karena yang diangkat saat ini kan, itu sama sekali bertentangan dengan Permendagri. Karena dia bukan eselon 2B dari provinsi, dia eselon 2B dari para kabupaten-kabupaten Belu. Yang hari ini terjadi. Makanya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biar tahu istimewa orang ini siapa dia. Saya pikir ini tidak tahu kenapa saya sangat prihatin dengan permasalahan Belu saat ini terkait dengan permasalahan pejabat sekda hari ini. Saya ini bicara tentang aturan. Maka saya bilang tadi tentang pengangkatan ini pejabat sekda sudah melanggar aturan. Karena sudah Permendagri tahun 91 nomor ini 91 tahun 2019 itu salah. Pasal 4 sudah salah. Itu sudah salah, sangat keliru. Ini yang saya menyampaikan kepada masyarakat. Kalau kita mengacu lagi kepada Permendagri nomor 91 tahun 2019, yaitu pasal 9 ayat 2, pejabat sekretaris daerah kabupaten atau kota yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat menjabat dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah kabupaten atau kota yang definitif. Sekarang ini malam kita bicara tentang aturan, biar yang merasa diri juga dia tahu diri lah. Kalau saya melihat tentang hal itu terkait dengan Permendagri nomor 91 tahun 2019, kita merujuk pasal 9 tadi, ayat 2, sudah jelas bunyinya. Dia punya waktu cuma 3 bulan. Terus setelah itu, saat ini kita sudah tahu bahwa seleksi tapi belum dilantik. Saya juga sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya juga heran. Ada apa ini? Pasal demi pasal sudah kita sampaikan. Kenapa saya bicara begini? Supaya Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat yang terjadi hari ini. Kalau memang sudah ada seperti tadi yang bilang sudah selesai seleksi, yang kita sudah keluarkan uang yang tidak tahu berapa ratus juta, juga saya juga bukan orang birokrasi, tapi saya dengar ada ratusan juta untuk bisa mendapatkan calon sekretaris daerah yang sesuai dengan harapan. Ini saat ini sekda Belu sudah selesai seleksi, tapi belum lantik. Jangka waktu seleksi sampai pelantikan hanya 6 bulan. Sekarang ini kita lihat sudah lewat dari 6 bulan. Terus kapan ini? Kita sudah seleksi dengan anggaran yang begitu besar, harusnya sudah dilantik. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Belu sudah membuat seleksi secara terbuka. Sudah mengeluarkan anggaran begitu besar. Kok hari ini kok belum dilantik-lantik? Jangan sampai nanti gagal dilantik dan harus seleksi ulang. Maka akan makan banyak biaya yang tidak sedikit. Apalagi sekarang situasi Indonesia, situasi Kabupaten Belu lagi COVID yang bikin. Terus anggarannya dari mana? Siapa punya uang yang mau kita untuk pakai seleksi lagi? Coba Bapak Ibu Saudara sekalian sampaikan ke saya. Uangnya siapa?
Atau kok uang itu seperti musim hujan, dia dari langit turun jatuh langsung ke kita? Maka sebagai masyarakat kabupaten saya prihatin dengan saat ini. Kalau sekiranya sudah ada calon sekda yang definitif, sesuai dengan ranking yang disampaikan oleh Bupati, sesuai dengan ranking. Kalau sudah ada segera dilantik, supaya kita mendapat satu kepastian. Kenapa saya sampaikan begitu? Supaya pemerintah ini bisa berjalan dengan normal. Kenapa saya bilang begitu? Per hari ini saya melihat bahwa OPD-OPD itu banyak kekosongan yang diisi oleh PLT. Sedangkan PLT itu punya wewenangnya terbatas. Maka segera ada sekda definitif. Agar anggarannya dibuat. Supaya bisa membuat namanya lelang jabatan. Supaya mengisi yang kekosongan-kekosongan di OPD-OPD tertentu itu. Supaya diisi oleh pimpinan atau kepala dinas yang definitif. Agar bisa sesuai dengan arahan daripada pemimpin saat ini yang katanya berlari. Hari ini kita jangan bicara berlari. Merangkak saja kita setengah mati karena diisi oleh PLT-PLT yang wewenangnya sangat terbatas. Ini yang sebagai masyarakat sepintas yang saya tahu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami ini sangat peduli dengan Rebelu saat ini, sangat peduli. Terlalu peduli dengan sistem pembangunan Rebelu ini. Jadi tidak usah dipelintir, tidak usah ini. Hari ini kita bicara tentang pejabat sekda. Yang menurut kita sudah selesai sudah. Sedangkan yang kita tahu, aturan yang ada itu PJ Sekda itu hanya 2 kali. Dan kita dengar PJ Sekda baru sekarang akan pensiun pada tanggal 1 November 2021. Yang kita dengar bahwa pejabat Sekda hari ini akan pensiun pada tanggal 1 November 2021. Dan kalau sampai pensiun nanti belum ada Sekda definitif, tidak ada dasar lagi untuk mengangkat pejabat Sekda. Karena kita sudah 2 kali. Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun orang bilang kita ini kurang kerjaan, atau orang bilang kita ini stres, atau orang bilang kita gila juga, gila karena demi suatu hal yang benar. Gila untuk nilai-nilai kebenaran. Gila untuk peduli tetap Rebelu ini. Saya sampai hari ini saya heran. Saya ke masyarakat kabupaten ini saya sangat heran. Mau lari. Ini bukan lari, jalan di tempat. Bapak Ibu saudara sekalian, maka hari ini saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Blitar, kita jangan hanya fokus pada media sosial, tapi kita fokus mendalami apa yang kita bicarakan, apa yang kita peduli tentang Rebelu ini. Maka sama-sama mari kita bersuara. Saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kita fokus terhadap sistem pemerintahan Kabupaten Blitar saat ini. Yang benar kita katakan benar, yang salah mari kita kritisi supaya mereka bisa berjalan di hal yang benar. Semua ini demi kepentingan Rebelu yang lebih baik. Itu harapan saya. Ini sudah kita sampaikan. Setiap kali kita menyampaikan, saya mau bertanya kepada PJ Sekda saat ini. Kalau kita bicara aturan ya sudah salah ya. Kalau kita bicara aturan sesuai dengan ini Permendagri nomor 91 tahun 2019 itu sudah salah. Pasal 4 sudah salah. Yang diangkat itu kan eselon 2B provinsi, tapi yang realita yang terjadi kan eselon 2B kabupaten, itu sudah salah. Oke lah, kita anggap saja kita baku tahu tidak menjadi masalah. Yang saya mempertanyakan itu sejauh mana Anda mempersiapkan Sekda definitif.
salah satu tugas dan fungsi pejabat sekda itu mempersiapkan sekda definitif, setahu saya. Oke lah, sekali lagi saya tegaskan, aturan yang ada pengangkatan pejabat sekda hanya 2 kali, dan kita dengar pejabat sekda sekarang pensiun pada tanggal 1 November 2021. Dan kalau sampai pensiun nanti belum ada sekda definitif, maka tak ada dasar lagi untuk mengangkat pejabat sekda yang baru. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Bakar rokok yang kuda dulu biar kita jangan pegang. Saya kalau lah begini harus bakar rokok terus. Tidak tahu kenapa. Apakah nanti tolong digaris bawah, apakah nanti akan ada lowongan terus? Dan siapa yang akan lakukan seleksi lagi kalau harus seleksi ulang? Sumber uangnya dari mana? Apakah kita ambil dari APBD lagi uang ini? Apakah aturan memungkinkan seperti begitu? Ingat, 500 juta atau 600 juta bagi kita masyarakat Kabupaten Belu yang hidup di situasi pandemi COVID begini, ini sangat berarti. Kalau kita bagikan per kakak itu 20 kilo per kakak saja, kita bisa makan untuk berapa hari? Untuk sudah mencukupi berapa keluarga? Siapa yang bermain di ranah ini? Kepentingan siapa yang sementara ini lagi bermain? Kalau saya bikin ini, kalau saya ini pejabat sekda, kalau saya pun masa waktu selesai, saya selesai sudah. Saya sampaikan Pak Bupati, saya sudah selesai Pak Bupati. Kalau memang ada sekda definitif, silakan dilantik. Saya tidak mau perpanjang lagi. Karena saya tahu diri, saya ada di baik. Apakah saya ini, kalau saya mau terus menerus 6 bulan terus masih perpanjang terus, saya ini manusia kah? Atau hidup di atas dunia keserakahan yang tidak pikirkan orang lain? Maaf, ini karena rokok sempurna pun kerja. Saya pun otak juga kalau ikut rokok sempurna agak ini sedikit. Live saya ini selalu mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Kita kontrol sistem pemerintahan ini saat ini. Salah kita akan katakan salah. Kita jangan pedulikan itu dia siapapun dia. Bahkan keluarga sekalipun kalau dia berada di jalan yang salah, wajib untuk kita sampaikan, saudara ini salah. Masa sudah hari ini polemik ini berkepanjangan? Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan orang mau berbicara apa tentang saya. Tapi saya Vicky Naga ini selalu menikmati kehidupan ini. Kalau Anda bicara tentang kemiskinan, memang saya adalah orang miskin. Itu saya tidak akan pungkiri. Anda mau tulis semua Facebook, grup politik yang ada, Vicky Naga itu miskin. Saya langsung terima kasih, memang itu kenyataan. Tapi ketika Anda menulis bilang saya itu penjilat, Anda menulis bilang saya ini tukang ngerogoti uang bos, segala macam, saya pastikan saya akan berontak karena itu tidak sesuai dengan kenyataan. Terlepas kemiskinan yang melekat pada diri saya, tapi harga diri saya ini tetap saya pertahankan. Karena orang tua saya, suku saya mengajarkan kepada saya, jangan pernah rampas yang menjadi haknya orang lain. Jangan pernah ambisi untuk suatu jabatan, untuk memperkaya diri kau. Karena nama keluarga, nama suku Anda pertaruhkan. Oleh karena itu yang saya ingat sampai hari ini. Ini saya bicara saya pun pribadi. Kakak OSBT, maaf cuma penilaian dari kami. Seleksi sekda melalui tim Paperjakat. Nama-nama sudah dikirim pemerintah provinsi, biar semuanya dinilai oleh Pemprov dan Pemprov. Minta maaf sebesarnya. Soal masalah aturan kami tidak kesampaian. Hormat naik OSBT, saya
sekali lagi saya acungkan jempol. Naik OCBT ini adalah seorang petarung yang luar biasa. Ketika naik OCBT mengantarkan orang yang naik OCBT menang pada pertarungan pilkada kali ini, naik OCBT tidak meminta apapun. Naik OCBT kembali kepada pekerjaan naik OCBT sebagai mana biasanya. Ini luar biasa. Ini patut dicontoh oleh yang lain. Saya pribadi menilai naik OCBT seperti begitu. Bicara tentang pejabat sekda sudah saya sampaikan. Tugas dari pejabat sekda ini mempersiapkan sekda definitif. Kalau sudah ada sekda definitif, wajib hukumnya segera dilantik. Itu tugas dan fungsi daripada pejabat sekda. Dan kalau seandainya pejabat sekda itu sudah selesai masa jabatannya, secara orang Merayu bilang, legowo lah. Legowo. Saya menduga bahwa pejabat sekda ini dia nyaman hari ini dia punya jabatan saat ini. Dia tidak mau diganti-ganti. Kalau orang sudah nyaman ini susah. Seperti lagu Ambon. Antara nyaman dan dilema, dia lebih memilih nyaman daripada dilema. Ini dugaan saya. Oke lah. Jadi live saya malam ini dapat saya simpulkan yang pertama. Pengangkatan pejabat sekda sekarang langgar aturan. Harusnya Permendagri tahun 91 itu 2019 itu jelas. Karena beliau ini bukan pejabat eselon 2 provinsi. Ini saya garis bawah biar semua masyarakat bisa tahu. Sabun kepala juga. Itu yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, kenapa bukan provinsi? Pasti ada pertanyaan. Sesuai dengan Permendagri nomor 91 tahun 2019, pasal 4 itu jelas. Timbul lagi pertanyaan nomor 2. Kenapa bukan provinsi? Sesuai dengan Permendagri nomor 91 tahun 2019, pasal 4. Yang menurut pejabat sekda harus eselon 2B provinsi. Tapi yang terjadi kabupaten. Terus ada pertanyaan, kenapa bukan pejabat sekda dari provinsi? Jawaban saya, kenapa seperti ini? Tanyakan seperti kata ini Opa Ebit GAD, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Yang ketiga, saya ini rasa lucu sendiri kalau baca aturan. Saya ini orang borok, tapi kalau baca aturan ini saya mau tertawa sendiri. Yang kedua, pejabat sekda sekali lagi. Pejabat sekda Belu ini akan pensiun tanggal 1 November 2021. Dan tidak ada aturan lagi untuk mengangkat pejabat sekda yang ketiga kali. Kenapa saya ngotot segera kalau misalnya sudah ada sekda definitif atau calon sekda definitif segera dilantik. Bisa proko dulu lah. Tapi hari ini saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat kabupaten supaya seluruh mata masyarakat Kabupaten Belu yang menggunakan sosial media pada hari ini terlebih masuk dalam grup politik, mari sama-sama kita mengkawal proses demokrasi, proses sistem pemerintahan di daerah Kabupaten Belu. Hari ini kita fokus terkait dengan pejabat sekda. Saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Yang ketiga, tadi yang kedua. Yang ketiga, seleksi sekda definitif makan anggaran ratusan juta rupiah. Makan anggaran ratusan juta rupiah. Mau bilang hampir sekitar
hampir mendekati miliar lah. Saya tidak tahu itu uang miliar seperti apa. Maka kalau seleksi ulang lagi, mau pakai uang dari mana? Mau pakai uang dari mana? Hah? Coba tanya pemerintah itu uang dari mana? Siapa punya uang? Siapa yang mau jadi bandar? Coba tanyakan kepada mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, agak halus. Yang keempat, kami harapkan Sekda Belu definitif sudah harus dilantik sesuai dengan hasil seleksi yang sudah dilakukan. Itu harapan kami yang keempat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Kabupaten Belu. Sebelum saya akhiri live saya pada malam hari ini, closing statement saya. Kalau closing statement saya, pasti Bapak Ibu sudah off the record, tapi ini berurusan dengan PL, V proyek dengan ini apa dia nama saya agak lupa ya, orang biasa sebut bilang tender apa ya, lelang apa ya, saya juga. Tadi saya sempat membaca ya, saya ini ke satu orang kalau sudah menyinggung bilang, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih kepada oknum yang spesialis dukung orang hanya menang politik, dukung orang menjadi bupati, wakil bupati hanya karena untuk mau kerja proyek. Baku rampas itu proyek PL atau ini nilai kontrak yang sekitar 200 juta ke lebih itu. Setiap kali ganti pemimpin hanya mendukung karena itu. Saya sampaikan kepada Anda ya. Saya Vicky Nahak ini demi nama Tuhan, sesuai dengan agama Katolik yang saya anut, saya tidak pernah bermain namanya akun palsu. Jadi tidak usah Anda gambarkan gosip, isu yang segala macam. Untuk hadapi Anda yang rakus ini, saya tidak perlu untuk akun palsu. Saya akun asli. Itu Anda catat baik-baik. Kurang kerjaan Anda tulis bilang, itu akun palsu yang di screenshot, tulis itu berarti dia. Kau gila. Atau kau tidak waras. Kalau saya, Anda kerja baik-baik. Karena saya pasti akan dibawa Anda punya papan pekerjaan proyek itu. Anak-anak akan saya live. Dan akan saya pertanyakan kepada tukang-tukang yang kerja itu, campuran itu berapa sesuai dengan RAP. Kualitas bangunan biar saya tahu. Agar ke depan, Anda yang termotivasi mendukung orang karena politik ini hanya karena ambisi mau kerja proyek atau mendapatkan fee proyek, mulai dari sekarang saya Vicky Nahak ini menjadi garansi dan akan menjamin supaya kualitas bangunan itu menjadi yang lebih utama, supaya masyarakat bisa merasakan. Itu harapan saya. Besok kalau saya tidak ada kendala, saya akan menuju ke SDK Fatuk Metan. Karena saya, kayak semalaman saya mimpi itu saya akan menuju ke SDK untuk saya live di sana. Saya tidak tahu siapa yang kerja, tapi saya akan live di sana. Habis itu baru saya akan menuju kepada SDK Fatuk Menawa. Itu janji saya kepada masyarakat. Dan tolong itu dicatat baik-baik. Jangan hanya, kalau tim sus hanya mau makan fee proyek saja. Buat apa? Kalau mau jadi tim sus hanya memakan fee saja. Terus lalu pelaksanaan tidak sesuai. Terus siapa yang akan tanggung jawab? Saya hanya beritahukan kepada Anda. Saya Vicky Nahak ini tidak pernah bermain pakai akun palsu. Itu kau catat baik-baik. Tidak usah Anda giring opini yang seperti anak kecil. Anda akan berurusan dengan saya menggunakan akun asli. Silakan Anda mau pakai akun palsu, mau omong apa saya tidak peduli. Tapi harapan saya Anda kerja baik-baik. Ketika Anda mengatai saya yang tidak betul, Tuhan juga pasti akan bertindak secara adil.
Anda punya pekerjaan akan saya kawal sampai selesai. Anda catat baik-baik. Dan saya tidak main-main di situ. Bisa sampaikan. Kepala sekolah dan ketua komite harus ketat. Saya mengharapkan kepada semua kepala sekolah, baik itu SD atau SMP yang ada di Kabupaten Belu ini, seluruh kepala sekolah dan ketua komite, tolong dikawal baik-baik supaya melihat pekerjaan sesuai dengan RAP. Kalau tidak, kami masyarakat akan sikat semua itu sampai di pun akar-akar. Catat baik-baik. Semakin hari Anda mengusik, saya pun tidak nyaman ini. Ketika Anda menuduh saya sebagai akun palsu, saya buktikan sebagai Vicky Nahak ini saya ada orang yang berdiri tegak sebagai akun asli. Tidak pernah bermain akun palsu, silakan. Anda boleh cari tahu. Saya bukan pengecut. Saya bukan mental untuk kerja proyek. Saya bukan mental untuk fee proyek. Saya bukan mental untuk dukung orang menjadi bupati atau bupati untuk memperkaya saya sendiri atau golongan dan mengorbankan orang lain dengan saya punya bahasa yang mengatakan nanti menang, tenang saja, perubahan, tapi ujung-ujung memperkaya saya sendiri. Tidak, saya Vicky Nahak itu tidak, saya garansi. Demi harga diri saya dan keluarga saya. Miskin itu melekat pada diri saya, tapi harga diri itu yang utama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Belu. Saya garis depan, catat baik-baik. Tapi Anda yang sudah mengatakan saya akun palsu, kerja baik-baik. Karena kita akan bertemu di tempat yang sama. Sudah, kita tertawa dulu. Ini harus serius. Sekian dulu live dari saya. Tapi sebelum saya akhiri live saya pada malam hari ini, protokol kesehatan saya membantu pemerintah saya menyampaikan. Prokes, kemanapun kita pergi, selalu menggunakan masker. Hindari kerumunan, jaga jarak. Sering-sering berdoa. Itu harapan saya. Supaya masalah pandemi COVID yang melanda daerah kita ini bisa teratasi dengan baik. Sekian dulu live dari saya. Kita jumpa lagi dalam besok atau 2 hari ke depan dalam topik yang berbeda. Langsung di TKP. Salam hormat, semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat selalu. Senantiasa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam hormat dari saya Vicky Nahak. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon dimaafkan. Tapi bagi oknum-oknum yang seringkali mengerjakan proyek untuk memperkaya dirinya atau mendapatkan fee proyek untuk memperkaya diri dan golongannya, saya Vicky Nahak tidak perlu Anda memaafkan saya. Karena kita akan bertempur dalam dunia yang nyata ini. Salam hormat dari saya. Sekian dan terima kasih. Senantiasa Tuhan memberkati kita semua.